Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali. Pendidikan nasional yang bermutu merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mampu secara proaktif menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang bermutu, diperlukan standar nasional pendidikan yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggara pendidikan. Standar nasional pendidikan meliputi kriteria minimal tentang berbagai aspek pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan satuan pendidikan. Penyempurnaan pengaturan mengenai susunan standar nasional pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan sebagai standar yang pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menandakan pergeseran orientasi dari pendidikan yang berbasis isi menjadi yang berbasis kompetensi. Pengembangan kompetensi peserta didik menjadi tujuan utama yang perlu didukung melalui pemenuhan komponen-komponen lain dari standar nasional pendidikan. Maka, kompetensi juga dirumuskan ulang untuk menegaskan sifat integrasi dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Itu perlu dilakukan penyempurnaan melalui pergantian. Pergantiannya yang dimaksud itu dilakukan melalui penyusunan peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat 41, pasal 36 ayat 4, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat 4, pasal 36 ayat 4, pasal 37 ayat 3, pasal 59 ayat 3, pasal 60 ayat 4, dan pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini sehingga perlu diganti. Dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang tadi, huruf B dan C perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 5 ayat 1 Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahannya lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. Bab 1. Ketentuan umum. Pada pasal 1, dalam peraturan pemerintah yang dimaksud ayat 1 yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pada ayat kedua, yaitu standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 3, yaitu peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ayat 4, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Ayat 5, berbunyi jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Ayat 6, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Ayat 7, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Ayat 8, pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 9, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ayat ke-10, yaitu tentang kementerian. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Kemudian menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Pada bab 2 tentang lingkup standar nasional pendidikan, bagian ke-1, bagian umum, pasal 2 ayat 1, yaitu standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Ayat 2, jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pendidikan anak usia dini yang formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pada ayat 3 yaitu jalur pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pendidikan anak usia dini non-formal dan pendidikan kesetaraan. Kemudian pada pasal 3 ayat 1 yaitu standar nasional pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Pada pasal 3 ayat 2 yaitu standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 ayat 3 yaitu standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kemudian pada bagian kedua standar kompetensi lulusan, pasal 4 ayat 1 yaitu standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik
dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Pasal 4 ayat 2 berbunyi, standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian pada pasal 4 ayat 3 berisi standar kompetensi lulusan yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 4, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Pada ayat 5, yaitu ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Pada ayat 6, yaitu penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikecualikan bagi pendidik anak usia dini. Pada bagian kedua standar kompetensi lulusan, pasal 5 ayat 1 yaitu standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Pasal 5 ayat 2 yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Kemudian pada pasal 6 ayat 1 yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi pendidikan peserta didik. Pada pasal 6 ayat 2 yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian pada ayat 3 yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Kemudian pada pasal 6 ayat 4 standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian pada pasal 7, ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusan diatur dengan peraturan menteri. Pada bagian ketiga, standar isi, pada pasal 8 ayat 1 yaitu standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian pada ayat 2 berbunyi ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Pada ayat 3 yaitu ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan pendidikan. Kemudian pada pasal 3 yaitu ketentuannya lebih lanjut mengenai standar isi diatur dengan peraturan menteri. Pada bagian keempat yaitu standar proses. Pada pasal 10 ayat 1, standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pada ayat 2 yaitu standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu perencanaan pembelajaran,
pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Kemudian pada pasal 11 ayat 1, perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 huruf A merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran dan cara untuk mencapai tujuan belajarnya, kemudian cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Pada pasal 11 ayat 2 yaitu perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik. Pasal 12 ayat 1 berbunyi pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kemudian pada ayat 2 yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitas. Kemudian pada pasal 13 ayat 1 yaitu penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf C merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pada pasal 13 ayat 2 yaitu penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Pasal 14 ayat 1 dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidik, dan peserta didik. Kemudian pasal 14 ayat 2 yaitu penilaian proses pembelajaran oleh sesama pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Kemudian pada ayat 3 yaitu penilaian proses pembelajaran oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan asesmen oleh kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan tempat pendidikan yang bersangkutan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidikan yang bersangkut. Kemudian pasal 14 ayat 4 penilaian proses pembelajaran oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan asesmen oleh peserta didik yang diajar langsung oleh pendidik yang bersangkutan atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya. Pasal 15 ketentuannya lebih lanjut mengenai standar proses diatur dengan peraturan menteri. Kemudian pada bagian kelima yaitu standar penilaian pendidikan. Pasal 16 ayat 1 standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Pasal 16 ayat 2 mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Pasal 16 ayat 3 penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Pasal 16 ayat 4 penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik. Pasal 16 ayat 5 penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Pasal 17 yaitu penilaian formatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 5 huruf A bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.
Pasal 18 ayat 1, penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 5 huruf B pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan seperti kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Pasal 18 ayat 2, penilaian hasil belajar peserta didik untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Pasal 18 ayat 3, penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 16 ayat 5 huruf B pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kelulusan dari mata kuliah, kemudian sebagai dasar penentuan kelulusan dari program studi. Pasal 18 ayat 4, penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 pada jenjang pendidikan tinggi diatur lebih lanjut oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19, ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian pendidikan diatur dengan peraturan menteri. Kemudian pada bagian ke-6 yaitu standar tenaga kependidikan pada paragraf 1 tentang pendidik. Pasal 20 ayat 1, standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Pasal 20 ayat 2, kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pasal 20 ayat 3, kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan seperti ijazah atau ijazah dan sertifikat keahlian. Pasal 20 ayat 4, kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi sarjana untuk pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal. Kemudian meliputi magister atau magister terapan untuk pendidik pada jenjang pendidikan tinggi program diploma dan sarjana. Kemudian dokter atau dokter terapan untuk pendidik pada jenjang pendidikan tinggi program magister dan doktor. Magister atau magister terapan berpengalaman kerja minimal 2 tahun yang relevan dengan program studi untuk pendidik pada pendidikan profesi. Kemudian pasal 20 ayat 5, kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada pendidikan non-formal diatur oleh menteri. Pasal 20 ayat 6, dalam hal pemerintah pusat atau pemerintah daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pendidik, maka kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dipenuhi melalui uji kelayakan atau dan uji kesetaraan. Pasal 21 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidik bagi pendidik selain yang mengajar muatan agama diatur dengan peraturan menteri. Pasal 22 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidik bagi pendidik yang mengajar muatan agama diatur dengan peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. Kemudian pada paragraf 2 tentang tenaga kependidikan selain pendidik.
Pasal 23 ayat 1, standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pasal 23 ayat 2, kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pasal 24, ketentuan lebih lanjut mengenai standar tenaga kependidikan selain pendidik diatur dengan peraturan menteri. Kemudian pada bagian ke-7, standar sarana dan prasarana. Pada pasal 25 ayat 1, standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian pada pasal 25 ayat 2, yaitu sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pasal 25 ayat 3, yaitu prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Pasal 25 ayat 4, standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan dengan prinsip menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Kemudian menjamin keamanan kesehatan dan keselamatan, ramah terhadap penyandang disabilitas, dan ramah terhadap kelestarian lingkungan. Pasal 25 ayat 5, yaitu sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3, harus bersedia pada satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pada pasal 26, ketentuannya lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana diatur dengan peraturan menteri. Pada bagian ke-8, yaitu standar pengelolaan, pasal 27 ayat 1, standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisiensi dan efektif. Pasal 27 ayat 2, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerap manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pasal 27 ayat 3, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 ayat 1, perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Pasal 28 ayat 2, perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah. Pasal 28 ayat 3, rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan. Pasal 28 ayat 4, rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 merupakan perencanaan kegiatan pendidikan yang disusun oleh periode 4 tahun untuk periode 4 tahun. Pasal 29, pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang bersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pasal 30 ayat 1, pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
Pasal 30 ayat 2, pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Pasal 30 ayat 3, pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, pemimpin perguruan tinggi, komite sekolah atau madrasah, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 31 ketentuannya lebih lanjut mengenai standar pengelolaan diatur dengan peraturan menteri. Pada bagian ke-9 yaitu standar pembiayaan. Pasal 32 ayat 1 standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pada pasal 32 ayat 2 menjelaskan bagian dari pembiayaan pendidikan, yaitu ada biaya investasi dan biaya operasional. Kemudian pada pasal 32 ayat 3 menjelaskan yang dimaksud pada ayat 2 yaitu biaya investasi meliputi komponen biaya investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Kemudian pada pasal 32 ayat 4 biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi komponen biaya personalia dan non-personalia. Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembiayaan diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian pada bab 3 pengembangan, pemantauan dan pelaporan standar nasional pendidikan. Pada pasal 34 ayat 1 pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Pasal 34 ayat 2, badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada menteri. Pasal 34 ayat 3, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan pakar. Pasal 34 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh menteri. Kemudian pada bab 4 tentang kurikulum. Pasal 35 ayat 1 menjelaskan tentang kurikulum. Pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kemudian pasal 35 ayat 2 pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 35 ayat 3 standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Pada pasal 36 ayat 1 kurikulum terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Pasal 36 ayat 2 kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Pasal 36 ayat 3 struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan perorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pasal 37
Ayat 1. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ditetapkan oleh Menteri. Pasal 37 ayat 2. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dievaluasi, relevansi, dan dampaknya terhadap praktik dan hasil pembelajaran oleh kementerian. Pasal 37 ayat 3, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Pasal 38 ayat 1, kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 menjadi landasan 37 ayat 1 menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Pasal 38 ayat 2, pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pasal 38 ayat 3, pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Pada pasal 38 ayat 4, pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melibatkan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten atau kota. Pasal 38 ayat 5, pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan masyarakat. Pasal 39, kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 pada jenjang pendidikan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 40 ayat 1, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, kemudian peningkatan akhlak mulianya, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seninya, agamanya, dinamika perkembangan globalnya, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaannya. Itu diperhatikan pada pasal 40 ayat 1. Kemudian pada ayat 2-nya, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Makanya ketika kita menempuh pendidikan SD dan SMP, itu SMP, SMA, pasti ada ini mulai dari A sampai J ini yang dipelajari di sekolah pada saat SD, SMP, dan SMA. Kemudian pada ayat 3, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Ini seperti kita ketika kita kuliah pasti selalu ada yang namanya pendidikan agama dan kewarganegaraan, karena itu wajib dan harus kita pelajari gitu. Pada ayat 4, muatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk mata pelajaran, mata kuliah, modul, blok, atau tematik.
Pada bab 5 yaitu evaluasi. Bagian evaluasi bagian pertama pasal 41. Evaluasi meliputi evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan. Jadi pasti dilakukan evaluasi pada saat pembelajaran, hasil belajarnya itu, hasil belajar peserta didik itu pasti akan dievaluasi. Kemudian sistem pendidikannya juga dievaluasi terlebih dahulu sebelum diberikan ke peserta didik. Pada bagian kedua, evaluasi hasil belajar peserta didik. Pasal 42 ayat 1, evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf A, yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Kemudian evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk evaluasi hasil belajar ini dilakukan untuk bertujuan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didiknya secara berkesinambungan dan untuk menilai pencapaian hasil belajar si peserta didik itu. Jadi harus diperlukan evaluasi. Kemudian pada ayat 3, evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengacu pada standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi kelulusan. Nah, ini memang berperan penting juga untuk standar penilaiannya dan standar kompetensi kelulusan. Pada ayat 4, evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap peserta didik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jadi, evaluasi hasil belajar peserta didik ini tidak hanya dilakukan terhadap peserta didik yang anak usia dini, namun pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pun perlu dilakukannya evaluasi hasil belajar peserta didik tersebut. Kemudian pada bagian ketiga yaitu evaluasi sistem pendidikan. Pasal 43, evaluasi sistem pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf B dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Jadi, evaluasi sistem pendidikan itu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Kemudian pada paragraf 2, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat. Pasal 44, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf A dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi. Jadi evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah itu dilakukan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada pasal 45 ayat 1, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf A merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakatnya. Pasal 45 ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling sedikit berdasarkan tingkat capaian perkembangan anak, tingkat pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini, kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini, kualitas pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dan jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada
pendidikan anak usia dini. Kemudian ayat 3 yaitu hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar bagi menteri untuk menetapkan profil pendidikan daerah dan profil pendidikan nasional. Pada ayat 4, profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan anak usia dini yang digunakan sebagai landasan peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan penetapan rapor pendidikan. Pada ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan anak usia dini diatur dalam peraturan menteri. Pada pasal 46 ayat 1, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf B merupakan evaluasi yang dilakukan oleh menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, program pendidikan kesetaraan, kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, dan pemerintah daerah. Kemudian pada ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling sedikit berdasarkan efektivitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik, tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kualitas dan relevansi proses pembelajaran, kualitas pengelolaan satuan pendidikan, dan jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ayat 3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk asesmen nasional dan analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Pada ayat 4, asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A mengukur kompetensi peserta didik, kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan satuan pendidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Pada ayat 5, asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal dan program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur non-formal. Ayat 6, hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar bagi menteri untuk menetapkan profil satuan kependidikan, profil program pendidikan kesetaraan, profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasional. Pada ayat 7, profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai landasan, yaitu landasan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah, dan sebagai landasan penetapan rapor pendidikan. Kemudian ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah diatur dalam peraturan menteri. Pada pasal 47, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi pada paragraf 3, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah. Terdapat pada pasal 48 ayat 1, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf B merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian pada pasal 48 ayat 2, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan sebagai pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 huruf A dan pasal 46 ayat 6 huruf C. Kemudian ayat 3, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah. Pada ayat 4, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memperluas akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Pada ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 4. Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri. Pasal 49 ayat 1, evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf C merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan. Pasal 49 ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan data mengenai peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan. Pasal 49 ayat 3, data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperoleh paling sedikit dari profil pendidikan. Pasal 49 ayat 4, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik. Pasal 49 ayat 5, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup seperti identifikasi akar permasalahan sistem pendidikannya, kemudian rekomendasi perbaikan sistem pendidikannya. Pasal 49 ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasinya itu diatur Peraturan Menteri. Pada bab 6 bagian akreditasi, pasal 50 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan program pendidikan. Kemudian pasal 50 ayat 2, akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Pasal 50 ayat 3, akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat atau lembaga mandiri. Pasal 51 ayat 1, akreditasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf A dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan dalam satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Pasal 51 ayat 2, hasil dari akreditasi oleh pemerintah pusat menjadi dasar untuk penetapan status akreditasi. Pasal 51 ayat 3, akreditasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi. Pasal 51 ayat 4, badan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Pasal 51 ayat 5, dalam hal program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi telah dilakukan akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf B, maka pemerintah pusat tidak melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. Pasal 51 ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi oleh pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 52 ayat 1, akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf B dapat dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan, dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Pasal 52 ayat 2, lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan paling sedikit berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba dan memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
Pasal 52 ayat 3, lembaga mandiri yang berwenang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi ditetapkan oleh Menteri. Pasal 52 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata kelola lembaga mandiri diatur dengan peraturan Menteri. Pada bab 7, sertifikasi. Pada ayat 53, pada pasal 53, 54. Jadi pada bab 7 sertifikasi ini dijelaskan pada pasal 53 dan 54. Dengan pasal 53 ayat 1, yaitu pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah atau sertifikat kompetensi. Jadi pencapaian akhir dari kompetensi peserta didik ini dinyatakan dalam dokumen yang berupa ijazah atau sertifikat kompetensi. Kemudian pasal 53 ayat 2, ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Jadi pada pasal 53 ayat 2 ini menjelaskan bahwa menjelaskan pada yang di ayat 1 ini, yaitu pencapaian akhir kompetensi dari peserta didik ini dinyatakan dalam ijazah. Nah, jadi ijazah ini diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar seperti SD, SMP, SMA, dan kuliah. Ijazah ini sebagai pengakuan bahwa peserta didik itu telah lulus dari satuan pendidikan. Kemudian pasal 53 ayat 3, ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat identitas peserta didik, pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran dan yang ditempuhnya, dan pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Pada ayat 4, ijazah jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat identitas peserta didik dan pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Kemudian pada ayat 5, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Kemudian pada ayat 6, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling sedikit memuat identitas peserta didik, pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi, dan daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik beserta nilai akhirnya. Kemudian pada bab 8, ketentuan penutup. Ketentuan penutup ini dijelaskan pada pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat 4 dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 4, pasal 123 ayat 1 huruf B, dan pasal 161 ayat 3 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 atau 5105
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia